Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan teman karena acara akan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Pasli Jalal, PhD. Yang terhormat Bapak Taufik Ismail beserta istri. Yang terhormat Ibu Hajah Lisda Hendrajoni, SE, MMTR. Yang terhormat Bapak Fatli Amran, BBA, Datuk Paduku Malano. Yang terhormat Bapak Rudi Hardiansyah, SSI, APT. Yang kami hormati Ketua Yayasan Rahma El Yunisia beserta pengurus. Yang kami hormati pimpinan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Yang terhormat Ketua Kam Bukit Surungan, Ketua Kam Gundur, Ketua Kam Lare dan Panjang. Yang kami hormati Dewan Pendidikan Diniyah Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai beserta tokoh masyarakat Padang Panjang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Departemen, Ketua STIP, Kepala Asrama, Kepala Madrasah, beserta Majelis Guru, Direktur Divisi Otonom, beserta santriwati Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara forum diskusi pendidikan bersama Bapak Haji Anies Baswedan, Sabtu 3 Desember 2022 bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1440 Hijriah, dimulai dengan membacakan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus pembacaan doa oleh Ustadz Indra Legiono LC Dipel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Sejenak kita luangkan waktu yang tidak berikan kita untuk berdoa. Semoga kiranya acara kita malam ini lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus Expo 99 tahun Perguruan Diniyah Putri oleh Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SNPP PhD, staf rombongan. Selamat datang Pak Anies di Diniyah Putri. Yang kita hormati Ibu Lisda Indrajoni. Yang kita hormati Bapak Fasli Jalal PhD, Pak Fasli. Yang kita hormati orang tua kita, Bapak Taufik Ismail yang hadir. Yang kita hormati Bapak Fadil Amran DBE, Datua Paduka Malano. Yang terhormati Bapak Rudi Hananto, kita hormati Bapak Ketua Yayasan Rahmah Indonesia, Profesor Bima Haskar, yang terhormati Bapak Ketua KAN Bukit Sulungan, Bunuang dan Kanlang Panjang. Juga kita hormati yang hadir juga Dewan Pendidikan Kota Padangpanjang, insya Allah anggotanya timnya lengkap. Juga pimpinan-pimpinan pondok pesantren di Kota Padangpanjang dan Kementerian Agama yang hadir, serta para tamu undangan, dan tentunya adalah keluarga besar Diniyah Putri, Kepala Departemen, Ketua Sekolah Tinggi Tarbiyah, Kepala Madrasah dari Masakariyah, Sanawiyah, SMP, Ibtidaiyah dan Latul Alfal, para majelis guru, para tim divisi otonom dan karyawan, serta juga Dunsana Anies yang datang, dan para ulama yang dapat juga kami satu persatu hadirin yang putih Padangpanjang. Kita bersyukur malam ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Anies Baswedan dan dalam forum diskusi pendidikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita bersama-sama. Karena waktu terbatas, maka izinkan saya juga sekaligus mewakili sambutan dari Bapak Ketua Yayasan, ya, Prof. Bima Haskar, dan ingin menyampaikan kepada kita semua dan Pak Anies, ya. Jadi ini kemarin akan hadir waktu milad, ternyata alhamdulillah akhirnya Bapak bisa datang di tengah-tengah anak-anak kita. Tepuk tangan dulu. Nah,
khusus yang Ibu cintai, santri-santri Dinia Putri Padang Panjang dan para mahasiswa. Alhamdulillah, Dinia Putri Padang Panjang baru melewati usia yang ke-99 tahun. Diberikan nama perguruan karena mengangkat para guru. Dan dalam usia 99 tahun ini kita banyak tafakur dalam membesarkan Asmaul Husna, asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usia yang ke-99 tahun, Dinia Putri menorehkan banyak sekali sumbangsihnya untuk melahirkan para generasi muslimah-muslimah yang juga melahirkan lagi tokoh-tokohnya. Maka izinkan Pak Aris saya paparkan dulu profil Dinia Putri Padang Panjang yang saya sudah bersihkan. Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, ketika pendidikan begitu mahal untuk kaum lelaki apalagi bagi kaum perempuan, dirilah sekolah putri pertama Dinia Putri. Bunda Rahma menyatakan, di tangan perempuan terdidiklah akan lahir generasi berkualitas baik. Beliau seorang ulama wanita sekaligus bekerja sebagai bidan, juga tentara pejuang, karena beliau salah satu pendiri tentara keamanan rakyat di Kota Padang Panjang dan sekitarnya, dan juga pendidik pendidikan Dinia Putri Padang Panjang. Bunda Rahma menjadikan Dinia Putri sebagai basis palang merah untuk para tentara yang terluka. Kemudian ada satu peristiwa, Bunda Rahma menentang ordenansi kawin bercatat pada zaman Belanda, di mana tidak boleh menikah secara Islam. Lalu juga menentang undang-undang Belanda namanya ordenansi sekolah liar. Namun ketika menentang ini beliau dipenjara 2 tahun lamanya. Ditangkap. Setelah itu ketika keluar dari penjara, Bunda Rahma memberikan perhatiannya. Kenapa? Terjadi kecelakaan kereta api di Lembaran naik, maka korban-korban kecelakaan kereta api dibawa ke Dinia Putri dan diberikan perawatan. Kelas disulap menjadi rumah sakit darurat. Kemudian waktu saya masih kelas 5 SD, nenek saya mengatakan, depan asrama tadi Pak Anies, Zizi, ini adalah orang Belanda datang. Dia mengatakan, ini ya ternyata sekolah yang menyelamatkan nyawa kakek saya. Bunda Rahma mengajarkan kepada kita bahwa Belanda yang menjajah bangsanya, Belanda yang menyiksa di penjara adalah orang yang berbeda dengan Belanda yang dikorban sebab kecelakaan. Itulah rahmatan di anaknya. Dia mendukung Sumpah Pemuda dan tahun 40 mendirikan batalion Merapi dan beberapa laskar, kemudian menjadi tentara keamanan rakyat di Padang Panjang dan sekitarnya. Maka santri Dinia Putri dulunya, walaupun putri-putri semua, itu masuk hutan malam-malam begini mengatakan senjata, makanan, dan juga pasokan amunisi untuk para pejuang. Semuanya dibimbing oleh Bunda Rahma Indonesia. Dan Bunda Rahma adalah yang pertama mengibarkan merah putih di Padang Panjang sekitarnya, di depan asrama Dinia Putri. Begitu mendengarkan informasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka beliau jahitkan salinan putih santri dengan kain songket merah menjadi bendera merah putih, dan posisi tiangnya masih sama sampai hari ini. Masya Allah. Luar biasa. Pada tahun 1955, Syekhul Azhar datang ke Dinia Putri dan surprise dan sekolah kutub perempuan. Tahun 57 Bunda Rahma diundang ke Azhar, dapatkan gelar Syekhul, Dr. Honoris Causa. Sampai hari ini beliau adalah yang pertama wanita dan satunya yang mendapatkan gelar Syekh daripada Al-Azhar di Universitas Kairo. Dan satulah Bunda Rahma meminta kepada Azhar kiranya diizinkan wanita untuk kuliah ke Azhar. Maka dikirimlah pertama 5 orang tamatan Dinia Putri Padang Panjang
tahun 58 berangkat ke Mesir. Akhirnya Azhar resmi membuka pertubanan itu pada tahun 1962. Perjuangan Rahmah tidak hanya untuk di Padang Panjang Indonesia, Nusantara, tapi ke seluruh dunia. Makanya film HCD Ketika Cinta Bertasbih, Kang Abid launching di sini semua. Saya tanya, Kang, kenapa kok dibawa ke sini semua kru? Kata Kang Abid, sosok anak atau pemisah yang dipanggil oleh Okis karena dia tidak akan masuk Azhar tanpa perjuangan Rahmah LGBT. Ribuan alumni tersebar. Pertama, Rasuna Said, pahlawan nasional. Ya, sudah jadi pahlawan nasional, tapi Bunda Rahmah belum. Kita sama-sama ketemu di istana ya, Pak Anies 2013 menerima undangan penghargaan. Saya dari Bunda Rahmah, Pak Anies dari kakek beliau, Bapak Anies Baswedan, ya, penghargaan dari Pak Anies. Nah, ini yang kedua, Pak. Ibu Siti Nur atau Mama Tinur ini ibu dari Pak Taufik Ismail, beliau hadir di sini, adalah murid pertama, alumni pertama dari Linang Putih Padang Panjang, satu angkatan dengan Rasuna Said. Banyak orang yang tidak tahu, saya juga tahu dari Pak Taufik ya, Pak Taufik cerita bahwa Ibu Tinur ini tamat Linang Putri, tamat sanawiyahnya, kemudian menikah dengan ayahnya Pak Taufik yang dari Parade, melawan Belanda, dibuang ke Pekalongan. Dan ketika Indonesia merdeka, didirikan RRI di Jakarta, Ibu Siti Nur inilah yang diminta menjadi penyiar kemerdekaan dalam bahasa Arab yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia sampai ke Mesir ke Palestina. Barulah kemudian kakeknya Pak Anies, A.R. Baswedan berangkat dengan hijab salin meminta pernyataan tertulis untuk dibawa ke PBB dan diakuilah Indonesia merdeka. Tapi jadi sejarah dunia dengan keluarga Pak Anies ini dalam perjuangan ada talinya, tali perjuangan. Ibu Aisyah Amini ya, tokoh Singapura. Beliau dua periode, 10 tahun memimpin Komisi Hankam para jenderal. Nah ini luar biasa beliau. Nanti Aisyah Ghani, Menteri Malaysia, ya. Juga tokoh pemerintah UMNO. Ibu yang paling mana? Ibu sebakat warga juga dari Indonesia. Kita menuju 1 abad, mudah-mudahan 1 abad Pak Anies bisa hadir. Di usia 99 tahun. Setelah kita studi komparatif ke 28 negara di 5 benua, untuk apa? Menerjemahkan apa yang Bunda Rahmah tulis terakhir di tanggal 4 Januari tahun 69, menerjemahkan konsep pemikiran beliau. Alhamdulillah diperkenankan Allah ke 28 negara hingga lahirlah kurikulum kita, Kuba kurikulum. Quran, Sunnah, Qalbu, Brain, Attitude. Al-Quran dan Sunnah membangun qalb akan memimpin brain untuk memunculkan attitude al-akhlak karimah. Ini kita siapkan dari tingkat RATK sampai dengan tingkat aliyah, dan disiapkan oleh guru-guru di sekolah tinggi tarbiyah untuk mampu menjalankan kurikulum itu. Dengan sistem sentral yang kita siapkan.
mencakup itu semua. Ya, apa yang sedang disiapkan oleh kurikulum Merdeka itu sendiri. Dan kita didukung oleh divisi otonom, jadi tidak dibebankan hanya pada sekolah, tetapi semua program-program di-backup oleh divisi-divisi otonom profesional, sehingga mereka punya kompetensi yang jauh dari sekedar seorang guru. Misalnya untuk IT Center memang tim IT yang disiapkan untuk sekedar daripada menjadi guru IT, kemudian termasuk robotik, bahasa, dan ekskul pun anak-anak kita memang mendapatkan bimbingan dari pakar-pakar terbaiknya untuk kegiatan ekskul ini. Dan di dunia putri sendiri pun anak-anak kita tidak ada ranking, tidak ada PR, ya, kemudian semuanya menikmati dengan banyak 48 ekskulnya, dan ini menjadi suatu program terbaik kita untuk terus membangun kemampuan anak kita. Kalau dulu orang mengatakan kalau mau pintar-pintar masuk IPA, kalau kurang-kurang masuk IPS, kalau mau ke surga ambil jurusan agama. Tiga jurusan ini sama di dunia putri dan mereka bangga karena ada talent mapping dulu sebelum mereka ambil jurusan. Maka yang mau IPA, mau IPS, mau agama semuanya akan masuk surga. Jadi anak kita pun yang masuk kedokteran habisnya 30 juz, masuk ke farmasi habisnya 30 juz, berangkat ke ITB 29 juz, mereka pegang Al-Quran. Dan ini kita persiapkan terus anak kita dan menyiapkan yang begitu Pak Anies sampaikan. Ini My Big Dream. Jadi mereka kita perkenalkan masa depan sampai 2 tahun akan datang. Kita perkenalkan 125 pon di perguruan tinggi, 1.250 karir. Mereka menyiapkan termasuk standar-standar yang akan disiapkan mereka di 2 tahun mendatang. Mereka training My Big Dream ini. Nanti akan lanjut dengan training leadership di mana mereka akan acting sesuai posisi mereka di masa yang akan datang. Jadi bila mereka membuat waktu di super camp itu mereka akan menjadi seorang rektor, jadi menteri, maka mereka akan acting 3 hari sesuai posisinya menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Sebab leadership dunia putih barang panjang, anak-anak perempuan. Kalau tidak jadi wali kota, kalau tidak jadi gubernur, kalau tidak jadi menteri, kalau tidak jadi presiden. Dipersiapkan untuk mampu mendampingi lelaki-lelaki terbaik Indonesia di masa akan datang. 99 asmaullah yang terus kita zikirkan, dan di bagian nama-namanya itu Allah izinkan setitik debunya mengalir pada kita untuk berkarya di dunia putri, menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Dan asma itu akan selalu melekat pada dirimu dan anakku sekalian. Insya Allah Allah akan ridhoi upaya kita bersama. Dan hari ini ada calon pemimpin bangsa yang hadir bersama kita, dan kita akan doakan bersama. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, Allah limpahkan hidayah dan ilmunya untuk memberikan terbaik untuk bangsa ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Haji Anies Baswedan SE MPP PhD.
Yang saya hormati Ibu Fauziah Fauzan Al-Muhammadi Ibu Zizi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Profesor Nadirman Aska. Yang saya hormati Pak Profesor Fasli Jalal. Yang saya hormati Bapak Taufik Ismail dan Ibu Ati. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang Pak Fadli Amran. Yang saya hormati Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Kan Lareh dan Panjang, Ketua yang saya hormati Dewan Pendidikan Kota Padang Panjang, juga Wakil Bupati Pesisir Selatan Bapak Rudi Ariansah. Yang saya hormati Ketua DPP Partai Nasdem Bapak Sugeng Suparwoto, dan seluruh para pengurus, para guru dan para santri Diniyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini sungguh bersyukur kita diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk sama-sama bisa bersilaturahmi, dan saya bersyukur sekali walaupun tertunda sebulan bisa menyaksikan, jadi ikut saksi sama-sama 99 tahun perjalanan Diniyah Putri Padang Panjang. Kalau boleh saya bercerita sedikit, Ibu Zizi dan semua di sini. Saya pertama kali datang ke Padang Panjang, bukan pada waktu Diniyah Putri ini dikenalkan oleh Pak Fasli Jalal. Pada waktu itu saya bertugas sebagai rektor, kemudian Pak Fasli Dirjen Pendidikan Tinggi. Beliau mengumpulkan semua rektor di Bukit Tinggi. Saya dapat tugas waktu itu untuk menceritakan tentang program beasiswa di situ. Dan Bapak saya bilang harus mampir ke Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi dari Bukit Tinggi kami langsung ke Diniyah Putri, bertemu dengan Ibu Zizi waktu itu, dan sebuah keterpesonaan yang tidak ada batasnya. Iya. Karena kemudian saya seperti tersambungkan dan seperti dapat penjelasan mengapa di Sumatera Barat ini lahir begitu banyak pribadi-pribadi hebat, karena dari ibu-ibu yang luar biasa dan didikan oleh tempat ini. Tadi diceritakan ibunda dari Pak Taufik Ismail, Ibu Nur, yang menjadi pembaca berita RRI pertama, bahasa Arab ya. Kebetulan Allahyarham Pak Ghaffar Ismail dengan kakek kami itu bersahabat di Jogja sama-sama. Di Jogja sama-sama, beliau sudah Pekalongan di Jogja, berjuang sama-sama, dan persahabatan itu lintas generasi. Jadi sekarang ibu saya dengan Bu Ati itu kemana-mana bareng-bareng. Kalau jalan-jalan juga sama-sama, WA-an juga terus. Saya dalam monitoring jarak dekat dengan Bu Ati ini. Jadi persahabatan kita itu sudah lintas generasi. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua, setelah saya bertemu pertama kali dengan pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang, saya dapat kesempatan untuk membaca lebih jauh sedikit tentang Ibu Rahma Indonesia. Dan kemudian kita sama-sama di istana pada waktu itu. Ini Bu Zizi dan seluruh keluarga besar Diniyah Putri Padang Panjang, ini adalah sebuah janji negara yang belum tuntas, menjadikan Ibu Rahma Indonesia sebagai pahlawan nasional. Itu harus kita tuntaskan, karena seharusnya sudah terjadi 2012, betul ya? Harusnya sudah terjadi 2012, dan kemudian tertunda. Insya Allah satu saat nanti bisa disegerakan. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Karena murid-muridnya, bahkan kalau di Jakarta, salah satu jalan protokol paling menonjol itu namanya Jalan
Rasuna Said. Rasuna Said. Saya pernah ngecek, banyak yang mengira Rasuna Said itu laki-laki. Iya, HR Rasuna Said. Dan ini harus kita dorong. Jadi kami melihat peran dari Diniyah Putri ini dimulai dengan kegemilangan Ibu Rahma Linus ya, yang berhasil membukakan mata dunia. Bagaimana Al-Azhar pada tahun 57 kemudian mulai membuka program untuk perempuan. Sesudah berapa tahun Al-Azhar itu? Sesudah 960 tahun lebih universitas itu hanya laki-laki. Dari Padang Panjang dibukakan pintu untuk perempuan dunia dari kembali. Jadi, Ibu sekalian, sebuah perjalanan gemilang di masa lalu. Nah, biasanya kalau kita datang di sebuah organisasi yang usianya panjang, maka diceritakan masa lalunya. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya, lihat saja organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan yang usianya panjang, biasanya diceritakan masa lalunya. Kalau yang banyak diceritakan ada masa lalunya, maka organisasi itu sudah tua. Tapi tadi kita menyaksikan 13 menit lebih yang diceritakan adalah masa depannya. Itu artinya apa? Artinya 99 tahun itu tidak dianggap sebagai usia yang tua. Itu dianggap sebagai usia awal. Insya Allah masa pengabdian Diniyah Putri Padang Panjang ini jauh lebih panjang lagi ke depan. Karena ini santri-santrinya semua di belakang ini. Mereka semua tadi Bu Zizi menggambarkan betapa mereka dipersiapkan. Inilah salah satu kehebatan. Lembaga pendidikan itu harus terus-menerus belajar. Kalau lembaga pendidikan itu tidak mengalami pembelajaran terus-menerus, dia menjadi bagian dari masa lalu. Dan saya rasa Diniyah Putri ini yang penting kita ambil hikmahnya buat lembaga pendidikan lain, bukan sekedar hebatnya di masa lalu, tapi kemauannya untuk belajar terus-menerus. Adopsi tadi project based learning. Berapa pesantren yang menggunakan project based learning secepat Diniyah Putri ini? Ini salah satu yang paling awal mungkin menerapkan project based learning di sini. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang sedang menjadi santri, Anda harus tengok ke depan. Karena Anda punya masa depan lebih banyak daripada masa lalu. Sebagian dari kita lebih punya banyak masa lalu daripada masa depan. Kalau Anda lebih punya masa depan daripada masa lalu. Jadi tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bu Zizi, sambil menyimak, saya sambil berpikir, apalagi yang perlu dilengkapkan ketika sudah amat lengkap yang disampaikan. Tidak ada lagi yang perlu dilengkapkan, sudah semua disampaikan. Dan betapa ini menengok ke depan. Jadi kalau boleh saya sampaikan sedikit buat adik-adik semua, ingatlah Anda warga 3 wilayah. Anda adalah warga Padang Panjang, Anda adalah warga Indonesia, dan Anda adalah warga dunia. Jadi ruang berkiprahnya itu 3 level, bukan saja di level Padang Panjang dan Sumatera Barat, tapi juga nasional dan internasional. Dan tadi sudah diberikan pesan menarik sekali, silahkan pergi kemana saja. Memang benar, kita menyaksikan anak-anak kita dididik di tempat ini, lalu dididik lagi di dunia internasional. Tapi kemudian ujungnya kembali ke tanah air dan memajukan umat, memajukan negeri. Itulah sebabnya saya sering membayangkan dan saya merasakan bahwa pesawat terbang memang bisa membawa badan kita jauh dari tanah air, jauh dari Ibu Pertiwi, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah bisa dibawa terbang oleh pesawat apapun yang ada di tempat ini. Hati pikiran selalu akan kembali ke Indo. Nah, buat dari semua, buatkan mimpi yang tinggi. Tadi saya mendengar mau belajar di mana,
ke Mesir, ke Maroko, semua tempat-tempat. Itu jadikan itu mimpi itu. Jadikan sebagai cita-cita dan nanti dilampaui mimpi itu. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Dinia Putri ini, insya Allah perguruan ini bukan saja bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi insya Allah bisa melampaui perkembangan zaman. Dan buat para guru, karena namanya perguruan ini, mana guru-gurunya di sini? Nah ini guru-gurunya sebagian. Apa kabar ibu-ibu? Guru-gurunya semua ibu ya? Mana bapak-bapaknya? Lumayanlah ada yang menyelamatkan bapak-bapak di sini. Ibu-ibu, bapak guru, kita juga harus jadi pembelajar. Masalah utama dari kita yang mengajar itu seakan-akan kita sudah tidak perlu belajar. Padahal kita semua harus terus-menerus menjalani pembelajaran. Dan kalau boleh saya titip, ada 4 kira-kira. Jadi guru yang mengajar, guru yang mendidik, guru yang menginspirasi, dan guru yang menggerakkan. Insya Allah yang di Dinia Putri ini bisa menjadi guru yang menggerakkan. Dan itu artinya harus siap untuk terus-menerus belajar. Karena tanpa belajar itu sulit. Saya pernah sampaikan di Jakarta, Pak. Saya kumpulkan guru-guru. Katanya, Bapak Ibu guru, kalau ditanya Bapak Ibu guru, berapa guru yang diingat ketika dulu pernah belajar? Hampir semua rata-rata yang guru diingat itu 3-5 guru yang langsung diingat. Padahal jumlah guru selama SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jumlahnya lebih dari 60 barangkali. Tapi yang diingat itu biasanya 3-5 guru. Yang diingat yang bagaimana? Nah itu dia. Yang diingat itu yang menyenangkan atau yang menyebalkan? Iya. Biasanya yang diingat 2 tipe itu. Yang menyenangkan atau menyebalkan. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu guru di Jakarta waktu itu, Bapak Ibu sekalian, kalau 30 tahun lagi para murid-murid Bapak Ibu ini ditanya siapa guru yang diingat, akankah nama Bapak Ibu guru muncul di dalam memori murid-muridnya? Insya Allah guru-guru Dinia Putri diingat semuanya, dan karena guru yang menginspirasi. Insya Allah. Ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga tahun depan bisa menyaksikan 100 tahun perjalanan Dinia Putri ini. Kita bersyukur dan kami berharap mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa mengikuti jejak seperti ini. Kami mungkin Bu Zizi tidak tahu, tapi saya sering sekali hampir kemana saja menceritakan tentang Dinia Putri ini. Kenapa? Karena kalau ditanya kontribusi besar dari umat Islam itu tidak boleh hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Dan yang lahir di tempat ini selain Ibu Rahma Yunusia, ada seorang namanya Muhammad Natsir. Dan Muhammad Natsir ini di dalam perjalanan hidupnya bukan hanya dihormati di Indonesia, tapi dihormati di seluruh dunia. Beliau memimpin Rabithah Alam Islami. Dan Rabithah Alam Islami ini bentangannya seluruh dunia. Di masa-masa awal pemerintahan pada waktu transisi sejak Orde Lama, begitu banyak dukungan dari internasional dapat karena surat yang dituliskan oleh Pak Muhammad Natsir. Dan itu semua, Bapak sekalian, dikenang dunia. Kita membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi yang bukan hanya dihormati di tanah air Indonesia, tapi diperhitungkan, dihormati
di gelanggang internasional. Kita butuh itu. Jadi kita berharap dari tempat ini mudah-mudahan bukan saja para kaum laki-laki, tapi ibu-ibu juga. Tadi disampaikan, kalau tidak bisa jadi apa, Bu? Kalau tidak bisa jadi wali kota, jadi saya baru pertama kali dengar ini. Betul, baru pertama kali dengar prinsip ini. Ini luar biasa visioner. Lu jadi istri gubernur, bisa jadi presiden tuh jadi istri presiden. Jadi tadi kami itu.